Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ibu Gaga Ariskima Prayogo dengan NIM 25110111036. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan praktik konseling sederhana yang diberikan oleh dosen pengampu saya dalam mata kuliah Mikro Konseling Dasar. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman semuanya, jadi studi kasus yang akan saya angkat dalam video kali ini yaitu ada seorang konseli atau seorang individu yang merasa dirinya itu selalu gagal dalam berbagai hal, terutama saat mengikuti lomba atau kegiatan akademik lainnya. Nah sebelum mengikuti lomba, konseli di sini sudah memiliki pikiran negatif seperti saya itu pasti selalu gagal dan percuma saya itu berusaha. Nah, perasaan tersebutlah yang membuat konseli di sini menjadi malas mencoba kembali dan cenderung untuk menghindari tantangan. Berdasarkan pengakuan dari konseli, kegagalan yang dialaminya itu seringkali disebabkan oleh kurangnya persiapan karena sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk bermain game, menggunakan media sosial seperti TikTok, baik di rumah maupun di sekolah. Kebiasaan inilah yang berdampak pada menurunnya prestasi konseli ini, sehingga munculnya rasa bersalah kepada orang tua, serta konflik batin antara keinginan berubah dan ketergantungan pada game. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Dengan siapa? Dengan Nera, Pak. Oh, Apakah bisa Nera. masuk? Bisa, silakan Nera. Wah, Selamat siang, Nera. Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Nera? Kabar baik, Pak. Rupanya gimana? Baik juga dong. Iya. Gimana nih? Wah, kelihatan kayak fresh gitu ya? Iya, makasih ya, Pak. Iya. Sebelumnya untuk hari ini, apakah Bapak ada waktu untuk melakukan sesi konseling bersama Oh, saya? untuk waktu Bapak ada Pak. Ini baru banget Bapak habis absen untuk ngerekap absen dari guru-guru mapa lainnya kan. Jadi Bapak ada tugas ini dulu kontrak konselingnya tadi ada yang konseling terus udah sih Bapak udah free saat ini nggak ada kerjaan lagi. Ada apa Nera? Tapi sebelumnya gini, Pak. Saya kan baru pertama melakukan ini ya, Oh, sesi kamu baru konseling. pertama ya ini. Jadi agak ragu mau datang ke sini, Pak. Oh, alah, nggak usah ragu. Bapak di sini aman kok. Bapak nggak bakalan ngebocorin rahasia kamu. Bapak akan terbuka sama kamu. Begitupun juga nanti biar kita nggak ada yang saling canggung juga. Nanti Bapak juga pasti akan suka rela kok ikut karena BK itu udah ada asas-asasnya Nera dan juga BK juga udah ada kontraknya. Ini kontrak BK nih, jadi kontraknya nih. Ini asas kerahasiaan udah ada, Tapi kesukarelaan, kalau asas kerahasiaan keterbukaan. itu jaminnya aku Iya, cerita-cerita gitu. iya pasti jamin dong. Karena kan kalau misalnya bapak membocorkan rahasianya Nera, nanti bapak pasti kena sanksi juga. Nanti Nera juga pasti bisa melaporkan kepada kepala sekolah ataupun guru-guru lainnya. Karena bapak di sini sudah melanggar yang kontrak yang sudah tertera gitu. Di sini untuk waktu konselingnya 15 menit gitu. Bapak, maaf banget ya Pak, soalnya baru pertama kali Iya, jadi kayak nggak apa-apa. ragu-ragu gitu. Iya, nggak apa-apa Nera, wajar sih. Jadi it's okay. Jadi gini ya Pak, Mira mau cerita ya. Oke. Jadi aku tuh biasanya kayak gagal terus. Aku mau melakukan ini pasti gagal, mau ini itu pasti gagal, nggak pernah tercapai. Misalnya kayak aku ikut lomba gitu, aku udah pikir gini, pasti nanti kalau ikutin lomba gagal karena sebelumnya gagal. Aku menganggap kalau kegagalan itu akhir dari semuanya. Oh, kamu itu sering gagal ya saat ikut lomba. Kamu itu sering merasakan bahwasanya kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Walah, Jadi jadi aku tuh malas berusaha gitu kan, gitu Pak. kalau boleh tahu, Nera itu gagal tuh karena apa? Ada faktor nggak kira-kira? Kalau menurut aku ya Pak, kalau dilihat dari situasi sekarang, mungkin aku tuh bisa gagal. Itu pengaruh bukan dari lingkungan, tapi pengaruh dari diri sendiri. Dimana biasanya kan kalau ikut lomba, aku lihat teman-teman itu kayak punya persiapan, udah gini belajar gini gitu. Sedangkan aku besoknya mau lomba, malamnya baru aku belajar. Dan waktu-waktu sebelumnya aku main untuk gunakan untuk main game, scroll TikTok, rebahan, begitu. Sedangkan teman-teman kayak mau lomba gitu, ada informasi lomba, mereka harus punya persiapan di kelas belajar, sedangkan aku di kelas pun main game gitu.
jadi Nera waktunya itu kehabisan gara-gara main game ya. Iya Pak. Oh, nah jadi saran Bapak nih ya Nera. Jadi Nera di sini harus bisa membuat skala prioritas dalam dirinya Nera. Di mana waktu untuk main game, di mana waktu untuk belajar. Apalagi Nera ini kan lomba kan. Nera ini lomba dan Nera itu harus membuat orang tuanya Nera juga bangga. Nera di sini juga harus mengharumkan dirinya Nera juga. Nera tidak boleh bermalas-malasan gitu. Jadi gimana caranya Nera biar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi gitu. Tapi kan kalau skala prioritas ya Pak, aku rasa main game tuh udah jadi prioritas aku. Dimana tuh satu hari nggak main game, nggak scroll TikTok, nggak ini itu, kayak aku nggak bahagia, masih ada yang kurang gitu. Itu udah menjadi prioritas, jadi aku bingung harus mulai dari mana ya kalau aku mau berubah, mau gini-gini. Memang sih Pak, aku tuh sadar ya kalau main game itu memberikan faktor yang tidak baik untuk aku. Tidak bisa membanggakan orang tua, akademik turun, nilai-nilainya pokoknya biasa terima sanksi dari sekolah, tidak bisa ikut lomba, juara lomba gitu kan. Tapi aku mau kayak teman-teman yang lain yang punya prestasi, orang tuanya bangga, gitu sedangkan aku gitu. Oh, jadi Nera di sini suka banget ya main game ya. Iya Pak. Nah, jadi saran Bapak ya, Nera itu harus bisa keluar dulu dari zona nyamannya Nera untuk nanti bisa sukses gitu. Nera kan tadi bilang nih, Nera itu suka main game sampai begadang, sampai dimarahin orang tua kan, dan nggak menghasilkan apa-apa kan. Tapi sekarang Nera udah mau buat belajar lebih baik lagi, mau ikut lomba kan. Nah, jadi menurut Bapak itu kamu itu harus keluar dulu dari skala prioritasmu atau dari zona nyamanmu. Kamu tadi kan suka banget bilang main game, sampai di kelas juga main game kan. Nah, jadi kamu di sini harus keluar dari zona itu. Kamu itu harus bisa bagaimana caranya agar nanti dapat menyeimbangkan di antara main game ataupun belajar gitu Nera. Nah, dengan hal tersebut nanti Nera bisa berkembang, bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Tapi aku bingung Pak harus mulai dari mana dulu, karena udah kecanduan gitu Pak, jadinya bingung banget. Karena udah kecanduan ya jadinya Nera itu susah ya untuk memprioritaskan mana yang benar, mana yang salah ya. Iya. Terus kalau Bapak balik lagi deh pertanyaannya, menurut Nera main game sampai larut malam atau main game terus-terusan itu benar atau enggak? Salah kan? Nah, salah. Setelah itu gimana menurut Nera hal yang benar nantinya untuk mengatur waktu deh? Mungkin dari menghindari dulu game gitu Pak, kayak kalau ada tugas, kerja tugas, ada yang mau ikut lomba, mungkin untuk kedepannya saya pertama saja ya, mungkin kayak ikut lomba, tapi lomba yang berkelompok gitu, supaya aku lihat ih gimana sih teman-teman kok bisa, cara bacanya gimana gitu, supaya aku motivasinya dari teman, kok mereka bisa masa aku tidak gitu. Jadi supaya main game itu bisa disingkirkan gitu dengan cara berbaur sama yang lain, tapi yang dampak-dampak positif saja Pak. Benar banget tuh Nera. Nera kan sekarang udah terbuka nih kan, udah lumayan sedikit terbuka kan pemikirannya, mana yang benar, mana yang salah. Terus Nera sekarang udah kepikiran nggak untuk nanti membuat skala prioritas kayak gimana? Mungkin untuk skala prioritas ya Pak, saya mau buat ini dulu, misalnya saya belajar dulu, misalnya ada tugas belajar dulu, ada mau ikut lomba, prioritaskan lomba itu dulu, kayak harus persiapan, harus ini itu, orang tua bilang belajar, dan pokoknya keadaan apapun tidak boleh gini, main game dulu, main ini dulu, harus prioritaskan itu yang menjadi tujuan. Kan kalau lomba ada tujuan, tugas ada tujuan, dapat nilai. Sedangkan kalau ikut main game pasti tujuannya kayak levelnya naik, tapi nggak dapat penghargaan, ya kan Pak? Nah, benar banget tuh Nera. Nera sekarang udah terbuka, sekarang Nera udah bisa menjadi dirinya Nera kan. Nah, semoga nantinya Nera itu menjadi kepribadian yang bebek lagi gitu. Nera sekarang udah terbuka nih pikirannya, udah mau memprioritaskan belajar ketika ada lomba, udah mau mempersiapkan dari jauh-jauh hari ketika mau ikut lomba, dan tidak mementingkan game lagi gitu.
Nah, terus kalau semisal nanti Nera tiba-tiba kegoda lagi dengan game, gimana caranya Nera untuk mengatasi gitu? Aku nggak tahu ya Pak, ke depannya bagaimana ya kalau tergoda lagi sama dunia game-game Iya. gitu, masih bingung gitu. Tapi intinya aku main game tapi nggak kayak biasanya yang setiap hari dalam kelas main game gitu. Mungkin nanti tunggu jadwalnya kosong, kayak nggak ada tugas malam mingguan nggak buat apa-apa, jadi aku bisa memanfaatkan itu dengan main game. Kan main game juga hobi, tapi kalau main game yang kayak gitu kan mengganggu, Iya. mengganggu mata, Benar. otak kan radiasinya, terus nggak dapat apa-apa. Orang tua juga bisa marah kalau di rumah. Misalnya ya Pak, kalau aku tuh kan main game, Iya. terus tahu jamurnya mama Iya. kan gitu. Nah aku yang Mira, kau kalau main game terus mending bantu orang tua cuci piring ini itu. Kalau kau tidak mau belajar, kalau kau tidak mau bantu orang tua, kau belajar daripada kami sita itu HP. Tapi saya di situ melawan. Tapi kan biasanya kalau malamnya Pak, biarpun aku kayak nggak pikiran gitu, pas orang tua bilang malamnya aku selalu pikirin orang tuaku udah susah payah kerja, siangnya kerja gini, bapakku udah gini, apa ya nanti balasanku untuk mereka. Sementara kalau aku mah, bapak beliin ini dong, mama beliin ini dong, pasti dikasih. Sedangkan aku nggak bisa kasih apa-apa ke mereka gitu. Nah, Nera kan sekarang udah sadar kan gimana peran orang tua untuk menyalahkan Nera, gimana kerja keras mereka untuk menyalahkan Nera. Jadi Nera di sini harus semangat kembali, harus Nera memiliki jiwa yang berjuang untuk bisa mencapai yang terbaik lagi gitu. Nah, dalam jangka pendek ini deh Nera mau ikut lomba apa lagi? Mungkin lomba yang cerdas cermat, tapi yang kelompok Wah itu tadi seperti yang saya bilang, supaya termotivasi dari teman-teman yang lain yang berprestasi gitu, supaya saya lihat tuh bagaimana cara belajarnya ini teman gitu, supaya saya bisa mengikuti teman-teman itu, bagaimana yang baiknya. Kan kalau individu ya Pak, misalnya lomba individu gitu, terus pasti ada pikiran kayak main game dulu ya biar sedikit gitu. Kan beda kalau dengan teman, kau bagian ini, saya bagian ini, nanti ini, jadi kan gak ada waktu untuk ini. Iya, betul banget. Jadi kan udah kebagikan job desk-nya Iya. kalau ikut lomba secara berkelompok ya. Nah, jadi Nera sekarang udah bisa buat pilihannya Nera. Sekarang Nera udah bisa kembali menjadi dirinya Nera yang berkembang tentunya kan. Nah, semoga nantinya Nera keluar dari ruangan ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi kepribadian yang dapat berkembang, mewangi nantinya, dan bisa berdampak tentunya untuk masyarakat di luar sana gitu. Biasanya juga ya Pak, aku tuh mau berubah pengaruhin, karena aku anak pertama. Iya. Aku pikir gini, kalau aku gak berubah, gimana nasib adik-adikku? Nah, betul banget. Gitu kan? Iya. Kalau adik-adikku ikut ini, masa dalam keluarga gak ada yang berprestasi. Iya. Sedangkan orang tua itu sangat-sangat membutuhkan anaknya berkembang jadi lebih baik, memberikan, apalagi kan anak sulung, memberikan faktor atau itu kepada adik-adik, atau itu menjadi gimana ya, fondasi untuk adik-adiknya, supaya bisa mengikuti langkah kakaknya. Gimana kan biasanya kalau kakaknya udah gitu, bagaimana cap masyarakat, di kakaknya saja udah gagal, udah ini itu, pasti adiknya nanti gitu. Nera berapa bersaudara kalau boleh tahu? 3 sih Pak. Oh, Nera 3 bersaudara. Nah, bener banget tuh tadi yang dibilang sama Nera. Nera kan apalagi kakak nih kan. Nera apalagi kakak anak pertama lagi. Nera di sini tentu harus bisa menjadi trendsetter bagi adik-adiknya, bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya nanti kan. Nera udah sadar tadi. Nera ingin menjadi contoh untuk adik-adiknya. Nera ingin menjadi kepribadian yang lebih baik untuk nantinya dapat memotivasi adik-adiknya. Benar banget, Bapak setuju banget sama pendapatnya Nera. Hal tersebut memang harus dibangun gitu untuk nantinya mereka itu bisa mencontoh Nera hal yang lebih baik lagi dan tidak mencontoh Nera ke hal yang negatif gitu. Jadi menurut Bapak itu gimana ya hal yang perlu diubah atau panduan dari Bapak supaya saya bisa melakukan itu secara konsisten dan bisa berubah lah?
Oke, gimana caranya Nera nanti untuk bisa berubah untuk menata jadwalnya kembali? Biasanya Nera itu kebiasaan kayak gimana dulu? Kayak dulu tuh kayak gimana kebiasaannya Nera? Dulu tuh sumpah buruk banget ya Pak, di rumah main game, di sekolah pun main game. Ada guru di depan, paling tunggu guru Nera tuh jawab pertanyaan di depan, baru gitu itu pun cari dari AI. Terus main game, saya tuh main game gitu terus. Jadi mungkin saya harus ubah kebiasaan itu Pak, karena saya sadar itu tidak baik dan sangat memengaruhi itu tadi kegagalan dalam hidup saya. Mungkin itu selanjutnya gini Pak, saya ke sekolah bawa HP, memang bawa HP, tapi pas ada pertanyaan ambil poin pentingnya aja dari AI, kayak pakai pikiran sendiri begitu supaya bisa terbuka. Terus untuk main game itu saya harus berbaur dengan teman-teman yang memberikan pengaruh yang positif, kayak mereka belajar, saya juga belajar gitu. Di rumah tidak boleh langsung ke kamar baring main game, nanti mama marah lagi. Harus ini ada pekerjaan rumah, bantu mama, terus malamnya belajar, ada tugas, kerja tugas. Mungkin itu sih Pak. Nah, sekarang kan Nera udah bisa kan buat jadwalnya kan, tadi Bapak dengar udah bagus banget jadwalnya Nera. Semoga nanti itu benar-benar bisa diimplementasikan dalam hidupnya Nera, dan juga Nera itu bisa menjadi sesuatu yang semakin bisa belajar dengan dirinya Nera, dan semakin bisa belajar dari kesalahan yang Nera perbuat yang dapat merugikan kehidupannya Nera gitu. Jadi Nera di sini harus sering mengevaluasi dirinya Nera, tentu kan. Nera kan tadi kayak bilang masih bingung bagaimana cara-caranya kan. Jadi Nera di sini tentu harus sering setidaknya merefleksikan diri. Oh ternyata saya seperti ini, saya harus bagaimana gitu. Saya seperti ini, saya harus bagaimana gitu. Jadi Nera di sini harus bisa memecahkan masalahnya Nera gitu. Sumpah ya, baru pertama kali konseling udah lega, kayak pikirannya unek-unek dah, saya punya pikirannya pasti gagal, pasti ini itu. Udah mulai terbuka Pak, udah mulai memikirkan bagaimana ke depannya, saya punya hidup kan masih panjang. Sudah lega banget. Nah sekarang kan udah terbuka kan pemikirannya Nera, dan ingat kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu adalah awal untuk kita menuju kesuksesan. Bagaimana kita dapat mengevaluasi diri kita, bagaimana kita dapat memperbaiki kesalahan yang dapat kita buat waktu kita gagal gitu. Jadi jadikanlah kegagalan itu bahan evaluasi, bukan bahan untuk merenungi, bukan bahan untuk menyakiti diri, tapi bahan sebagai evaluasi agar nantinya bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi gitu. Iya Pak, setelah melakukan sesi konseling ini saya belajar kalau kegagalan itu bukan akhir dari semuanya, seperti yang Bapak bilang. Seperti kalau kegagalan itu kayak pelajaran buat kita, bagaimana evaluasi tentang diri kita, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari sebelum-sebelumnya gitu Pak. Sumpah ya Pak, terima kasih banget untuk hari ini. Terima kasih ya Pak. Bapak mau buat catatan ya terkait dengan ginimu nanti. Bulan depan kamu free? Ya Pak. Oke, bulan depan free. Nanti kita buat catatan di sini terkait dengan perkembangan kamu. Nanti kan Bapak buat catatan. Setelah kamu keluar nanti Bapak buat catatannya. Nanti bulan depan kamu kesini lagi. Nanti kita lihat lagi perkembanganmu ya. Ya Pak. Ya. Gimana, udah lega? Udah lega banget Pak. Makasih banget ya Iya, Pak. nanti sesuai dengan kontrak tadi yang nanti sudah Nera baca, tuh Bapak tidak akan membocorkan masalah yang Nera saat ini alami gitu kan. Tadi udah Bapak bilang ada asas kerahasiaan gitu. Jadi Nera tenang aja cerita ke Bapak tidak akan membongkarnya kok. Iya Pak, untuk selanjutnya kalau mau cerita mungkin lebih nyaman ke guru BK soalnya, karena biasa kan kalau siswa-siswa gitu fasilitasnya. Oke, jadi jangan suka-suka dan tidak datang aja. Kalau Bapak free pasti Bapak akan bilang ke Nera ya. Iya Pak, siap. Terima Ya, kasih banyak ya Pak. sama-sama Nera. Selamat siang Pak. Iya, Terima selamat kasih. siang. Mari, Hati-hati Pak. Nera. Iya, Pak. Yuk. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi video praktik konseling sederhana yang dapat saya paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat yang tidak disengaja maupun disengaja dalam video ini. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.